Enti pilih yang mana? Imam Syafi'i bilang bid'ah terbagi dua, atau Khalid Basalamah bilang rukun wudhu cuma dua. Pilih yang mana? Contoh. Jangan ini Pak. Maksud saya kasih contoh saya. Gimana misalnya? Ini Tidak ada dalam kenapa ceramahnya. Ceramahnya Khalid Basalamah bilang rukun wudhu hanya dua, seperti dikiaskan dengan tayamum. Itu Khalid Basalamah ceramah begitu. Rukun wudhu cuma dua, yaitu basuh muka dan basuh siku. Nah, Anda kasih pilihan. Walaupun ini tinggal setuju bid'ah terbagi dua, tetap Anda kasih pilihan. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi dua, Khalid Basalamah mengatakan wudhu cuma dua, rukun wudhu cuma dua. Enti pilih yang mana? kalau untuk memilih Pak, kalau itu tidak menurut kami orang awam itu semua itu satunya tujuannya sama Pak. Tidak ada berselimpangan itu. Tidak ada berselimpangan itu niatnya membersihkan hadas kecil. Tidak ada yang Bang. diperlukan. Ini para Ustaz Zian, Anda pamit ya. Assalamualaikum. bentar Bib. Bentar. Oh, kenapa? Saya minta maaf jika ada salah dan apa dari pengucapan kepada Bib ya. Enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Kang Surya, Anda pamit. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukakan penyimpangan Khalid Basalamah ya tentang rukun wudhu dua ya. Yai sebentar, saya ingin menjelaskan dulu ada sebuah kesimpulan yang agak samar-samar gini, paradoksnya gini. Di awal, Bang Sang Pemimpi mengatakan beliau awam. Tolong ajari kami, tolong beri kami ilmu. Kemudian di akhir tadi barusan saya mendengarkan hal yang paradoks. Kontradiksi. Saya bilang gini, jangan paksa saya. Jadi saya melihat ketika kami mengasihi ilmu malah membantah, jangan paksa saya. Tadi awalnya tadi itu apa? Mengaku awam, meminta ilmu. Dia kasih ilmu, dia kasih referensi. Jangan paksa saya. Ini kayak Bukan pertanyaannya yang saya maksud Bapak. Pertanyaan Bapak tadi seolah saya harus memilih gitu. Maksud paksa saya dalam memilih itu maksud saya Bapak. Memilih mana yang benar. Kalau itu namanya awam tidak ada itu cuma perselisihan. memilih. Awam itu tugasnya cuma memilih, dia nggak punya hak untuk berijtihad. Kalau abang nggak bisa milih, ya jadi mujtahid, jangan jadi awam. Iya Bapak, sekarang yang dikasih pertanyaan tadi tentang wudhu. Wudhu itu mau ikut Syafi'i itu juga tujuannya bagus, ikut itu karena tidak ada mudaratnya di situ Bapak. bentar. Abang ikut yang mana? Ikut Ustaz Khalid Basalamah atau mazhab Syafi'i tentang rukun wudhu? Kalau saya ikut terus terang ikut mazhab Syafi'i kalau masalah wudhu. Karena tidak ada mudaratnya di situ. Ya, nggak ada yang bilang mudarat. Saya katakan Lain dari katakan takbir rukun tadi, wudhu. Bapak. Dari takbir dengan Maulid Nabi tadi sudah nyata itu Pak. Rukun wudhu ada dua, itu ada dalilnya. Ada dalil Al-Qur'an saya pernah Coba baca. tunjukkan. Tidak Ayat perlu, Pak. ayat berapa? Saya pernah baca pokoknya itu memang benar. Saya tidak bisa pokoknya. dibantahkan. Tidak bisa dibantahkan. Oh, tidak bisa dibantah. Ya, itu memang Tahu nggak benar. apa? Itu. Tidak bisa dibantahkan. Empat mazhab nggak ada yang bilang rukun wudhu dua, Bang. Keren banget ini. Ini Awam, merusak ijma antum bilang seperti ini. Iya. awam itu kalau udah bilang pokoknya nggak bisa dibantahkan itu bukan awam lagi, bang. Itu udah ngeyel namanya. Ya sekarang ini Referensi kan nggak ada, tapi ngotot dengan satu yang nggak ada referensi loh. Itu ngeyel, sekarang Bang. ini Bapak, masyarakat kita ini Pak sudah di akhir zaman Bapak. Sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bapak. Jadi Abang, rukun wudhu ada dua itu lebih parah, Abang, menyesatkan umat saatnya, itu. saatnya sekarang ini kembali ke tauhidan, kembali ke murnian. Kemudian Allah itu sekarang. Kemudian itu yang kita cari bagi masyarakat sekarang. Jangan terlalu banyak embel-embel yang ini. Tapi tujuannya sama, tujuannya lebih bagus semua. Tidak ada istilah kata itu menyesatkan. Tapi kita sebagai yang melaksanakan ini merasa kenikmatan Anda. menjalani Saya sunnah. baca sendiri kitab ulama Wahabi, mereka mengkafirkan Imam Suyuti. Mereka mengatakan Imam Suyuti kafir. Itu ada. Kenapa antum bilang menyesatkan? Menyesatkan Imam Nawawi juga ada, Syekh Utsaimin. Atau kita ke nonem, mungkin nonem ada banyak argumen karena dia hanya memakai Quran saja. Jadi Bapak kesimpulannya itu pribadi saya masalah Maulid Nabi tadi kalau di kampung kami sangat menyesatkan itu Bapak. Sangat menyesatkan. Ada musik, ada joget-joget itu yang dipermasalahkan di Abang, saya clear masalah dulu. Orang-orang yang berjoget-joget, orang-orang yang ihtilat itu dilarang. Kami juga melarang. Bukan seperti itu Maulid. Enggak, bang, Jadi bang jangan- pemilik ini gini nggak bisa membedakan mana maulid, mana joget-joget gini. Bukan maulid saja, kalau joget-joget itu bukan agama itu bukan urusan agama, nggak bisa bedain dia.
Nggak usah maulid. Antum joget-joget sekarang itu terus ngomong ini di bagian dari agama itu salah. Iya, betul itu Pak. Coba dong logikanya dipakai gitu. Sekarang maulid itu apa? Jelasin tuh. Kenapa ditolak? Kalau joget-jogetnya nggak usah di maulid juga kita tolak. Tapi kebanyakan di pelaksanaan maulid itu dibuat seperti itu Pak. Enggak, Kebanyakan jangan memframing abang. Benar itu kenyataannya Tapi yang ditolak bukan maulidnya ya, joget-jogetnya ya. Enggak juga. Itu Maulid kenapa? saya- Karena maulid- Anda bodoh tuh dalam memahami itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Akhi, wabarakatuh. boleh nggak saya bicara sebentar aja? Jadi sebetulnya begini, Anda jangan salah arah. Perdebatan tentang maulid dan seterusnya, sebelum saya lahir, saya ini sudah tua, itu sudah ada. Dan sekarang Anda berdebat lagi. Padahal umat Islam saat ini 50.000 itu dibunuh dengan sia-sia. Kok Anda berdebat yang nggak selesai-selesai? Tinggalkanlah itu. Kalau Anda setuju, ambil, nggak setuju, lepas. Berdebat yang Masalahnya bermanfaat, Saudi Abang. dukung Israel, Bang. Saudinya nih kan orang ini dukung Saudi. Ya sama, sekarang kita jangan terpancing. Itu memang perbuatan daripada Yahudi supaya kita itu berantem satu sama lain dengan persoalan yang sama yang tidak berhenti. Coba berbicara yang lain yang ada manfaatnya dengan umat Islam. Masalah sesuatu yang diperdebatkan selesai, ambil yang mana Anda suka. Nggak suka, nggak usah dilakukan. Gitu aja. Itu saran saya. Bapak, saya boleh tanya Bapak? Boleh, silakan. Oke, apakah Bang boleh Sagittarius ini saya turunkan ya, tidak berbicara saya lihat dari tadi. Minta maaf sekali. apakah boleh menghujat orang yang melakukan tahlilan, orang melakukan mauludan, Pak? Saya itu dari kecil di DDNO. Mulai sampai Sekarang selesai jawabannya terus saja, Pak. Saya Teruskan saja, dengerin. Pak, jawabannya, Pak. Apakah Iya, makanya boleh saya dengerin itu, background saya. Saya keluar dari setelah Sanawiyah sudah keluar dari situ. Tapi saya sayang sekali Ustadz NO itu tidak upgrade, sehingga upgrade ilmunya, sehingga orang-orang NO yang ada di perguruan tinggi negeri, saya kan sudah nggak itu mereka itu memilih kepada ustadz-ustadz yang tidak NO. Kenapa? NO itu bahasanya itu tidak berkembang, berputar pada tahlilan, pokoknya dengan urusannya berkat. Makanya itu bicara misalnya sesuatu yang tidak kalau sudah dibahas sudah selesai, kita bahas yang lebih lanjut lagi. Lah pertanyaan saya, apakah boleh menghujat orang yang melakukan maulud Nabi, Pak? Sekarang kalau misalnya tanya, kalau jawaban saya, Anda suka silahkan, kalau nggak suka silahkan. Nah, kan begitu, Saya tanya, Pak. Lah, apakah ketika orang misalkan melakukan- sampean suka, terus saya hujat sampean boleh nggak, Pak? Sekarang saya jawab gini, apakah orang maulid Nabi atau tidak melakukan maulid Nabi itu masuk neraka? Tidak. Nah, Yang masuk neraka itu yang membiarkan 50.0000 umat Islam dibiarkan. Anda membahas sesuatu yang Menurut Salafi masuk neraka itu Pak. Kullu bid'atin dhalalah Pak katanya. Bang Ya, Eben, sudah, Mak. Bang Eben, gini Bang Eben. Tidak ada yang mempermasalahkan itu. Pertanyaannya simpel saja. Misal saya tidak mengerjakan maulid. Bang Eben mengerjakan maulid. Saya bilang, Bang Eben ini sesat, masuk neraka. Boleh nggak seperti itu? ya biarin aja dia bilang begitu. Dalilnya Nggak, apa? kita nggak bilang biarin, Abang. Kita tidak berbicara tentang perasaan di sini. Kalau saya berbicara mana dalilnya? Enggak. Kita berbicara tentang hukum. Boleh nggak kita langsung memvonis sesat seperti itu? Boleh tidak? Kalau masalah vonis mau vonis itu sudah lama kan sudah Saya tanyakan boleh atau tidak, bukan lama atau telah lama. Boleh, atau tidak? silakan. Kalau memvonis silakan. Anda boleh memvonis sesat. Di mana referensinya itu, Ustaz? yang mengatakan boleh? Makanya itu referensi kita tanya. Kalau Anda mengatakan sesat, referensi apa? Kalau boleh, referensi apa? Cuman itu. Makanya Abang mengatakan boleh. Kami tanyakan, Abang mengatakan boleh itu referensinya mana? Saya tidak pernah membahas itu terlalu detail. Karena apa? Tidak ada manfaatnya. Kenapa Abang mengatakan boleh? Boleh Kenapa? Kalau Anda melakukan itu silakan Anda lakukan. Kalau Anda tidak nggak usah. Karena apa? Tidak ada manfaat yang sangat besar bagi umat Islam. Abang mengatakan boleh, tapi tidak ada referensi. Ini Abang paradoks dengan perkataan Abang sendiri yang Ya mengatakan makanya yang itu menuntut saya ada referensi. saya tidak mau terlalu dalam hal yang tentang itu. Kalau kita berbicara bagaimana umat Islam ini tertinggal,
Bagaimana kita menyelamatkan umat Islam yang 50.000 orang dibantai? Itu hak abang, silahkan abang. Kami juga kita bahas membela itulah. hal itu. Jadi jangan abang Kalau menganggap memang seperti itu ini. tidak bermanfaat, untuk apa Anda di room ini tuh? Kita juga bertanya-tanya itu. Saya mau Kita mengingatkan bahas kepada sesat Anda yang di sini, Bang. diskusi yang ada manfaatnya dengan Islam. Iya, ini ada manfaatnya nggak? Menurut Hah? Anda ada, Pak? Kalau diskusi itu sudah lama sudah dibahas itu tidak ada. Kita Oh ya, kalau diskusi tidak ada apapun. manfaatnya, kenapa Anda ada di sini? Makanya saya di sini masuk bagaimana kita berbicara umat Islam itu ekonominya kuat. Anda tahu mulai rambut Bang, Yang abang bicara salah ekonomi juga ada komal. dari dulu, Pak. Nggak cuma sekarang aja ya, kalau bicaranya dari dulu tadi. Abang salah komal, Bang Eben. Iya. Nggak bisa Sekarang saya ngatur-ngatur. tanya Bang Eben, kepada Anda. Bang Eben nggak bisa ngatur-ngatur orang mau ngomong Saya apa. tidak ngatur, saya ngasih nah, Anda mau, saya tidak ngatur, saya memberikan saran. Anda Ya udah, kita udah dengar sarannya. Iya. Ya. Makanya itu, kenapa orang NU itu terbelakang? Ya pikirannya tidak berjalan di situ saja. Nah, itu hanya framing. Nah, Jika saya orang yang Abang, berdepan itu yang mana? gini, saya tanya begini. Kita nggak menilai Abang Eben, dari materi, Abang Eben Bang. yang sudah umur Kalau segini, masalah saya agama tanya itu. rukun syarat sah salat berapa, Kang Eben? Bang Eben Rukun, kan sudah banyak ilmunya pasti ya, sudah dewasa dan sudah berumur. Syarat sah salat ada berapa, Kang Eben? saya tidak, jumlahnya itu tidak penting. Yang penting saya sholat, saya lakukan. Misalnya sudah waktu. Oh, tidak penting. Berarti Menghadap aku nggak kiblat. tahu. Bang Ya, Eben, saya tahu. Pertama itu menghadap kiblat. nah gini Waktunya Bang tidak Eben, masuk. gimana bicara mendaki-daki soal ekonomi Islam dan lain-lain itu, kalau sholat aja nggak sah nanti karena nggak tahu. Saya rukunnya. sholat itu sudah saya yakin sah bahwa apa yang saya lakukan. Loh, kalau nggak tahu sudah rukunnya masuk. gimana tahu sah itu kalau Apa itu? rukun aja nggak tahu? Ya masalah jumlahnya itu harus kita lihat di situ. Tapi yang Ya jelas udah sholat coba itu- disebutin aja, nggak usah pakai jumlah, apa sebutin. rukunnya sholat? Yaitu kita pertama sudah masuk waktunya menghadap kiblat. Ya Allah, Yang itu seterusnya. bukan rukun, Bang. Rukun, Bang. Ya Itu misal, bukan rukun. Kami itu orang NU, tapi orang NU nggak kayak gini banget gitu loh. Ya, sudah, Ada yang bilang sudah. katanya orang NU terbelakang. Kami orang sekarang NU. saya tanya, apa mengenai masalah Ustadian. gini teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Ustaz Hanafi sebentar. Tunggu sebentar, kalau misalnya rukun sholat kita tinggal buka di Google. Waduh. Wajib sholat kita tinggal Kitabnya Al Google, Al Ustadian, YouTube, Al serahkan Facebook pada Ustaz Hanafi. ini. Sekarang saya tanya, apakah saya sholat? Misalnya tidak tahu ini, saya melakukan misalnya, waktunya sudah masuk, berapa caranya sholat, bagaimana dan seterusnya, menghadap kiblat. Abang, Apa memang Bang. saya batal? bang, Hah? yang namanya tentang agama, nggak bisa agama tuh ngomong menurut saya. Karena al-muttasilu khairun minal munfasilin. Bersambung itu lebih baik daripada terputus. Orang kalau sudah bicara agama, nggak boleh ngomong menurut saya. Harus ada referensi. Ngambilnya dari mana kamu? Kamu berguru ke siapa? Saya dulu mondok di mana? Gurunya nyambung ke siapa? Sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah saja, in huwa illa wahyu yuha. Nggak bisa Rasulullah semena-mena. Dia harus ada tuntunan dari Allah. Begitulah ngomong agama. Nggak bisa kita ngaji. Oh udah, posisinya udah lihat Google aja. Al Google, al YouTube, al Facebook ngajinya. Nah, Mati sekarang dia. saya tanya, di dalam Islam itu ada sesuatu yang sifatnya rukun, ada sifatnya wajib. Dan yang terakhir, tunggu sebentar. Yang terakhir itu masalah bid'ah. Bid'ah itu tidak perlu kita bahas lama-lama. Kalau misalnya saya sekarang saya lupa berapa rukun sholat. Tapi yang saya tahu waktu sholat, saya harus sholat adalah masuk pada waktunya, saya menghadap kiblat, saya membaca Al-Fatihah, saya melakukan tata tertib, saya yakin ini adalah sudah benar. Itulah pentingnya berguru, Bang. Makanya itu. Dengan rukun itu, Pak. Monggo dijelaskan di Hanafi. Cukup saya pernah Bang, membaca. Abang tahu dan nggak itu tentang lakukan. syarat dan rukun? Apa itu definisi syarat dan rukun, Bang, Rukun dalam adalah fikih? Dalam sesuatu fikih. yang tidak boleh ditinggalkan dan itu hukumnya paling tinggi di dalam hukum. Kok Iya, apa itu syarat dan Memang rukun itu hukum apa, di Bang? dalam Islam misalnya hukum Bang, rukun. pelan-pelan, Bang. Definisi syarat dan Udah, rukun itu kasihan apa, kasihan Bang? Pak Eben. Apa? Jangan dikeroyok, Enggak, Pak Eben. sekarang saya Ya, Jangan kita keroyok, nggak Pak Eben. ngeroyok, kita Udah nggak sepuh ngeroyok. dia. Kita Kasihan, Pak Eben. Sebentar. Rasulullah yang bicara, teman-teman. Bentar, Inna teman-teman, Allah bentar. la yanfi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi li zalim anta zalim, kata Rasulullah. Kalian tidak akan mendapatkan keberkahan di muka bumi sampai mengatakan kepada orang zalim di muka bumi bahwa dia Udah, zalim.
Ini orang Pasien soal Pak ini Eben, kayak Pak gini Eben nih cuma ngajinya sebentar, nggak jelas. masih Anda nggak yang sehat, punya Pak. nggak jelas berkoar-koar ini. Sebentar, tolong diam semuanya, tolong diam. Sekarang saya kasih panggung untuk saya kasih waktu dan tempat kepada Kang Eben dan Kang Muhammad Hanafi untuk berdiskusi dua doang. Oke, silakan antum jelaskan apa itu syarat dan rukun yang antum pelajari sama Ustadz antum. Oke, akhi, masalah sholat sekarang saya buka di dalam Google. Yang saya tanya jelas nggak? Apa itu syarat dan rukun? Hei, Oke, yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Kalau rukun itu tidak dijalankan, maka gugurlah perbuatan itu. Contoh misalnya rukun iman. Rukun iman itu satu aja saya tidak melakukan atau tidak mempercayai, atau rukun Islam, rukun apapun, maka gugurlah perbuatan itu, pekerjaan saya itu. Rukun itu adalah sesuatu yang absolutely yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Le, yang aku tanya sekarang syaratnya apa itu syarat Le? Nah, syarat-syaratnya misalnya Anda melakukan sesuatu, habis rukun di bawahnya rukun apa? Wajibnya apa? Ya, syarat-syaratnya misalnya apa yang dilakukan untuk melakukan itu ada terbahas di situ. Syaratnya misalnya kita melakukan Le, sholat. aku kasih referensi ya Le, dengarkan dan dicatat Le. Itulah yang namanya orang nggak ngaji Le. Syarat dan rukun Le, dengerin Le, dengerin. Jangan dari komal kemana-mana. Kalau ada ilmu tuh kalau perlu catat di tembok, biar paham. Syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Itu syarat Le. Kalau rukun itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Paham Le? Itu syarat dan rukun Le. Pelan-pelan bang, kasihan Pak Ya, Eben. oke, coba. Ya, saya terima itu. Wis ngerti nggak Le? Le, aku wis Udah. jawab ini ngerti ora? Saya Aku kasih yakin. referensi Ki. Sampean katanya sudah aliyah. Bukan alia, saya cuman sanawiyah. Dengar yang Ya baik. sudah, kalau sudah sanawiyah doang sama orang ulia yang masih mondok ini nggak kelar-kelar juga, diem, menang. Sinau Ya, tuh dengerin. saya Itu yang lihat namanya Anda. syarat dan rukun Oke. Le. Syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Itu Le, syarat namanya. Sampean mau masuk nih kemana? Mau masuk seumpama PNS. Ada syarat, mau masuk sekolah SD, harus kelas berapa dulu? 6. Nggak bisa kelas 4 masukin. Itu ada syarat tuh. Sekolah negeri ada syaratnya dulu. Itu syarat Le. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Wong kayak gini aja sampean kok ngatain orang-orang NU keterbelakang. Saya Ya. NU yang terbelakang, antum otaknya. Sekarang saya tanya. Ngaca Le. Ya sekarang Anda bandingin NU dengan Muhammadiyah. NU jumlahnya Jangan banyak. kemana-mana Le. Antum iya, yang sekarang bilang kita orang NU compare yang terbelakang. gimana? Kami orang NU. Saya pribadi NU. Ayo tunjukkan antum nggak keterbelakangan. Antara syarat dan rukun aja nggak bisa membahas itu Le. Mohon maaf Pak Muhammad, itulah salah satu keterbelakangan orang NU kalau menjelaskan. Dia pakai marah, pakai nafsu. Orang Jelaskan. Madura nggak bisa suruh ngaku pakai logatnya orang Sunda. Hei. Mana ada cerita. Kami orang Dul, Palembang. kita orang Madura Oke, nggak tunggu. bisa logatnya harus Oke, kayak Sunda. saya tanya. Anda kan Muhammad, saya tanya. Lebih penting membahas mana? Tahlilan dengan membahas saudara kita yang sudah 50 Aslu fil dipanen. af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal perbuatan manusia harus terikat dengan hukum syariat. Iya betul. Sekarang saya tanya, bid'ah itu tidak masuk Semua hukum. penting dibahas. Nggak ada Tidak yang nggak bahas. penting. Yang Tinggal konteksnya di mana yang harus ditegakkan. Ngebahas masalah ekonomi itu penting. Ya masalah itu. Di situ adalah kalau kau ingin sukses, man aradat dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Pengen sukses urusan dunia, pakai ilmu dunia. Pengen sukses urusan akhirat, pakai ilmu urusan akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Pengen sukses dunia dan akhirat, pakai ilmu dunia akhirat. Sekarang saya ngaji kembalikan sama kepada orang Anda. NU Le. Nanya sama orang NU nih yang kau bilang keterbelakangan. Saya tanya kepada Anda, apakah membahas tahlilan itu adalah sesuatu yang penting? Penting Menurut bagi kamu sesuatu orang-orang yang yang penting? telah membid'ah-bid'ahkan dan gak Sekarang ngerti saya tanya, mahwa lebih bid'ah. penting mana, Muhammad? Lebih penting mana kita berbicara tentang ekonominya umat Islam, umat NU, orang NU, atau dengan membahas masalah tahlilan? Dua-duanya penting. Tahlilan itu bisnisnya Mudin. Nggak ada tahlilan, terus? nggak makan Mudin. Ah,
Jangan Dan berbahas sampean itu naik ke sini mau ngapain kalau nggak penting? Ya sekarang kita membahas bagaimana umat Islam Sampean naik ke sini kalau nggak penting mau ngapain ngebahas-bahas masalah itu? Bentar, Ayo ini kita udah ada, saya dengar kata-kata. Udah, Saya Bos. sini kita atur. Kalau kita membahas ekonomi umat Islam. Kang Ya, Eben, guru. ini komal saya Kang Eben ya. Ya, silakan. Saya yang membuat judul diskusi. Antum kalau naik ke sini lebih baik kita jangan. Antum bikin komal sendiri aja Kang Eben. Enggak, saya ingatkan Gini Kang kepada Eben ya. Gini Kang Eben. Jangan Saat waktunya orang aku lagi hal haus, yang seperti itu. gini, makanan, saya contoh sederhana aja Kang Eben. Makanan dan minuman itu sama-sama penting. Saya tanya, saat haus, sangat haus sekali. Itu yang penting makanan atau minuman? Orang ditanya gitu syarat sama rukun aja nggak ngerti kok Anda kayak kan gini sudah yang jawab. maju gitu loh. Anda Orang kayak sudah gini jawab. kok maju. Orang ditanya syarat rukun aja nggak paham. Kayak gini maju. Makanya itu Muhammad, Udah, Anda udah. itu jangan Bang Muhammad, terprovokasi kasihan Pak dengan Eben itu. Nurdin. Bicara ekonomi Islam. Bagaimana umat Gimana Islam mau itu- maju ekonomi Islam syarat rukun aja nggak ngerti Tidak ada kamu. hubungannya syarat rukun. Hanya umat Orang mau apa? maju harus tahu tentang syarat dan Ente rukun. itu cuma berbicara Sudah, tahlil. sebentar. Ini bukan Nah, mencerminkan udah, seorang jauh-jauh muslim. dari berkat. Sebentar. Pikirannya jangan berkat melulu. Hei, ini nggak ngomongin Astagfirullah. masalah syarat rukun, woi. Makanya itu, Anda bisa hidup tanpa berkat. Abang. Sekarang saya tanya Abang Eben. Ya, silakan. Cuma antara membahas tentang sholat dengan membahas ekonomi syariat agama, siapa yang lebih penting? Membahas itu adalah sama-sama pentingnya. Sama juga pembahasan bid'ah dengan ekonomi sama-sama penting, tergantung konteksnya. Iya, Paham kalau tidak? anda misalnya bid'ah di dalam sholat, misalnya melakukan Enggak, perbuatan saya sholat. bilang sama-sama penting, cuman konteksnya beda. Ya, Cuman bid'ahnya gara-gara di kami- apa? Tahlilan itu tidak ada di dalam konteksnya Islam itu. Mana ada itu bahas syarat tahan ternyata. Sekarang saya tanya itu. Coba Syarat saya aja tanya, nggak ngerti, mana tanya Imam definisi itu Syafi'i nggak yang paham. membahas tahlilan sama apa itu tahlilan dan maulid Nabi? Ngomong aja masih belepetan, orang tanya syarat rukun nggak Nah, paham kok. sekarang saya tanya, mana Imam Syafi'i membahas tahlilan dan maulid Nabi? Tidak ada. Karena itu tidak Pertanyaannya penting. kalau saya bukakan kitabnya antum bisa baca. Ya, silakan Imam Syafi'i yang mana? Yang membahas itu? Imam Syafi'i ini Imam Hanafi nih, Muhammad Hanafi, Syafi'i. Ini Hanafi tuh namanya tuh. Ya, sekarang saya cari. Karena itu apa? Sesuatu yang tidak penting. Kalau bid'ahnya sholat, Imam Syafi'i itu membahas Woi, ini Hanafi, woi. yang bisa membatalkan sholat. Abang, Imam Syafi'i membahas. kalau saya lihat dari kualitas orang tanpa maksud merendahkan, ya, saya minta maaf. Kalau dari kalau menurut saya ya, ini perspektif saya. Silakan. Kang Eben, lebih baik itu belajar dulu mana rukun, mana syarat, mana yang membatalkan di wudhu, di sholat, itu yang lebih faedah untuk antum sekarang. Saya lihat Iya, seperti betul. itu. Itu Belakang perlu, ini, memang Mas. perlu. Komal ini jadi keterbelakang ini gara-gara syarat Memang rukun perlu ini nggak itu. tahu untuk membahas Makanya itu yang ekonomi. kita kejar itu rukun. Gabrul. Rukun itu sesuatu yang absolut yang harus diambil. Enggak, abang, rukun itu hukum atau sebuah nama mahiyah? Sebuah nama. Rukun itu adalah hukum yang tertinggi. Oh, salah. kasihan Kalau Pak Anda Eben misalnya haji tidak melakukan apa? Kasihan malah Salah, dipajang Bang. di sini. Sekarang langsung ke topik aja Pak Muhammad. Bapak tanya Kalau Anda melakukan haji terus coret seperti apa itu aja, jangan pertanyaan jangan terlalu Boleh nggak? pakai sekolahan. Tanya aja gimana cara sholat, gitu aja tanya. Kalau mau mengenai Bapak Ellen bisa sholat apa tidak, tanya aja kayak gitu. Pasti dia bisa jawab. Insya Allah bisa jawab. Pak Ellen, apa syarat rukun sholat Pak Ellen? Ya, apa syarat sholat itu aja tanya ya. Pasti Pak Ellen bisa menjelaskan ya. Syarat sholat apa? Coba sebutin. Syaratnya Coba sholat gimana? satu, pertama adalah berakal. Yang kedua sudah Itu syarat masuk apa? oleh- Bentar. Syarat Ya. apa? Syarat sah, syarat wajib. Ya wajib. Syarat wajib. Ya pokoknya syarat sama. Oh, jangan pokoknya. Jangan Kalau pokoknya, Bang. Sekarang ini, Anda pingin misalnya detail, ya buka lagi bukunya. Kasih dulu kesempatan Pokoknya. Pak Eben bicara. Kita kasih Pak Eben bicara untuk memastikan dia bisa tidak sholat. Itu kan pertanyaan Pak Muhammad. Jadi kita pastikan dulu sholat bagaimana caranya. Itu aja. Gimana? Coba jelaskan Pak. Gimana syarat-syarat sholat? Melaksanakan sholat. Saya bertanya nggak ke situ. Saya bertanya tentang definisi apa itu syarat dan rukun. Dia aja menjelaskannya belepetan gitu loh. Gimana mau dilanjut kalau diskusi syarat dan rukun aja nih nggak paham? Ya, ini beliau udah mulai mencari di Al-Googliyah. Udah, saya harus cukup ini. Kasihan Pak Eben. Sekarang kalau Anda misalnya diskusi Pak Eben orang awam sama kayak kita. Kalau dikasih pertanyaan kayak gitu mana bisa jawabnya? Saya pribadi Tanya kayak gitu. kalau Anda Pak Eben. bertanya tentang misalnya diskusi masalah sholat dan seterusnya, itu saya call.
apa yang membatalkan sholat, apa yang membolehkan, apa yang wajib sholat, itu saya acungin jempol. Kalau Anda membahas sesuatu diskusi yang tidak ada habisnya, misalnya yang tidak penting di dalam Islam, yaitu maulid Nabi dan tahlilan, karena itu adalah urusan perut dan berkat, itu tidak ada manfaatnya kalau kita berdebat berlama-lama. Cukup sekali. Ambil misalnya ada Itu menurut Kang Eben. Kang Eben yang jalanin. Dia mau ngapain sih host? Dia sebetulnya ini mau ngapain? Nggak tahu, Dia Kang. Coba Beliau host. ini naik ke sini ngatur komal saya. Ada pertanyaan untuk Kang Eben. Kang Eben, mohon maaf, saudara. Bukan ekonomi. Jadi, Gini, memang Kang agama dan Eben, ekonomi apa? Kang Eben naik ke sini mau ngatur komal ini, jangan ngebahas tentang bid'ah maksudnya. Bukan membahas begitu. Anda itu kan orang educated. Enggak, saya bukan NU. Ya, Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Di Aceh oke. nggak ada NU Ya Muhammadiyah. udah, nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak apa-apa. Itu tidak ada sesuatu, tidak ada masalah. Jadi jangan bawa-bawa NU. Terus ngapain naik ke sini? Mau ngapain Yang naik ke penting sini? Anda Islam dan Anda educated. Saran saya, kalau Anda membahas sesuatu, bahaslah sesuatu yang diperlukan, yang absolut oleh umat Islam. Ya, Misalnya ini apa? perlu. Menurut saya perlu Makanya ini. kita tanya situ tuh Iya. syarat dan rukun itu diperlukan Ya, supaya situ naik ke sini ada ilmu yang turun ini. ketika Ya makanya Anda Turun sekarang bisa membahas tahu, Bukan perut iya, lagi, saya tapi baru tahu tauhid syarat ya. sama rukun. Ya, Saya belajar sama silakan. Hanafi. Muhammad. Hanafi loh yang ngajarin langsung itu loh. Muhammad, kalau Anda membahas syarat dan rukun, saya ajukan jempol. Bang Kalau Eben, Anda membahas tahlilan, ya belajar ya. Apa Belajar yang manfaatnya? baik, Le. Belajar yang baik, Saya Le. tanya, apa syarat rukunnya orang tahlilan? Ada nggak? Kang Eben, gini Kang Eben, antum salah komal. Kami khusus, saya pribadi khusus memberantas Syiah, memberantas ateis, memberantas Wahabi. Itu makanan saya sehari-hari itu. Kalau abang mau bahas tentang ekonomi syariah, itu orang lain. Semua orang punya hak masing-masing. Kayak tahu banget ekonomi syariah. Coba mau dorobah mau musyarakah, coba jelasin coba. Jangan-jangan nggak ngerti juga. Ya nih. kok orang dia lagi belepetan ngomong syarat rukun kok lu tanyain gitu. Sekarang gini, Muhammad, saya sangat setuju dengan Anda syarat rukun. Saya tanya, apa syarat dan rukunnya tahlilan? Syarat rukun tahlilan. Nah, ada nggak? Oh, saya tanya tahlilan itu dari bahasa apa? Coba Makanya ditafsir itu, tahlilan makanya itu syarat dan rukunnya. Definisi tahlilan itu apa? Coba Jadi saya jawab. ditafsir tuh tahlilan. Sekarang saya jawab, karena Ya. syarat dan rukun tidak ada, makanya Definisi tidak tahlilan itu penting. apa? Tahlilan itu tasrifnya apa? Eben balik nanya. Gini, coba Makanya ditasrif itu tidak dulu. Rukun syarat tahlilan apa? Bos, bicara Ditasrif sesuatu dulu. yang ada syarat dan rukunnya, ada rukun Ya di dalam tasrif Islam. dulu, tahlilan itu apa, oi? Ya. Tadi syarat rukun ketika Udah, udah nah. paham baru nanti dibahas. Ya saya tanya, Kesampean itu Anda tahu mengatakan tahlilan itu syarat apa? Muhammad, Anda tanya syarat rukun itu penting. Saya tanya, apa dan syarat rukunnya tahlilan? Apa syarat Saya rukunnya tanya, maulid antum Nabi? bertanya tahlilan. Nah, supaya nanti ketika saya Kan jelaskan tidak antum ada. paham. Tidak ada Antum syarat bertanya. Ya Muhammad, Jelaskan aja, Pak Muhammad. Jelaskan aja biar Sebentar, Pak Eben sebentar. ngerti. Saya jawab syarat rukunnya tahlilan. Ah, gini Pak Aben. Syaratnya tahlilan itu orang harus hidup. Itu saja. Orang itu harus Islam dan hidup baru boleh tahlilan. Itu saja, Pak. Oke, host, saya tanya Sudah, Pak. Anda. Karena Anda itu adalah orang yang berpendidikan tinggi. Saya tanya, Bentar. Antum apa- menanyakan seperti itu, menunjukkan Enggak. orang lain tidak berpendidikan. Enggak, saya bukan berpendidikan. Anda itu tinggi pendidikannya, saya tahu. Jadi kalau Anda memberantas Wahabi dan Syiah, saya angkat topi. Tetapi Apa? Anda Nggak perlu, Nggak karena apa. saya juga tahu antum nggak punya topi kok, ngapain mau angkat topi? Saya tak lanjutkan. Topi apa? Tapi jangan terpancing dengan pancingan Wahabi yang menyebabkan umat Islam itu terbengkalai, terbelakang, yaitu membahas sesuatu yang tidak Benar penting. tuh Pak Eben. Jadi Yang membahas sebelah Ngomong apa sih ini teman-teman ini dia ngomong apa sih? Nggak tahu, nggak Ya, tahu saya. yang ada syaratnya ada, ya rukunnya ada, itu pasti penting di dalam Islam. Misalnya sholat, ada syarat rukun. Haji, ada syarat rukun. Abang Apa itu gini syarat abang. sholat? Apa itu syarat sholat? Katanya situ penting bilang, mendingan ngebahas sholat. Syarat sholat menurut antum Ya ngaji seperti gimana? itu lah. Seperti Referensinya itu lah kita apa? bahas. Jangan tahlilan udah. dihabisin yang Jawab banyak. dulu Udah, pertanyaan syarat Pak sholat Eben. Tentang apa dia? Biar kami Ini kok Apa syarat komal saya sholat? diatur-atur ya? Ya bukan saya ngatur, saya tanya kepada abang, host. Ya udah, syarat sholat sholat udah, kan nggak ada kan? antum Syarat- antum syarat dan ngaji. Ini rukunnya. kan penting nih buat teman-teman di bawah nih.
Apa itu Oke, syarat salat tuh? Host, saya tanya, pentingnya apa kita berdiskusi berpanjang-panjang menghabiskan waktu tentang Syarat salat itu apa, Ben? Ini penting kan, Ben? Tunggu bentar, host. Menurut antum yang udah ngaji kan salat penting tuh. Saya tanya host, kalau misalnya kita itu kok tahlilan, lari kemana-mana atau ini? tidak tahlilan, apakah Takut orang ya? itu masuk neraka? Tidak masuk, tidak ada masalah. Ya udah kalau nggak sholat masuk neraka. Coba di posisinya Ya, syarat salat makanya itu apa, Ben? kalau Syarat ada salat diskusi apa? tentang sholat, nggak apa-apa. Ya udah syarat salat Bang apa? Eben, Kamu Bang ngaji di mana Eben. syarat salat? Ya. Gini Bang Eben ya, saya bikin komal khusus membahas tentang tahlilan. Itu keinginan saya, itu hak saya. Kalau abang ngasih saran, terima kasih. Segitu saja. Oke. Ya. Dan kalau sarannya mau Anda diterima, kan kirim punya paus judul. dulu. Nah, Allah ada Paus. tanpa tempat. Jangan angkat topi, kirim ke Host, paus. Anda punya judul. Allah ada tanpa tempat. Ini adalah tauhid. Ini penting. Lebih baik Anda membahas ini. Undang orang apa? Abang Salafi atau Eben apa? telat Tadi katanya bahas masuk. ekonomi. Diskusi. Abang Eben telat masuk. Katanya ekonomi Kami udah penting bahas tadi kan? beberapa ronde. Ekonomi penting juga. Ya, abang, host, lanjut. Lebih penting Bang mana Eben antara tahu nggak batu dan aturannya kaki? selain donatur dilarang ngatur ya. Selain donatur dilarang ngatur. Kasih paus dulu, kasih paus. Teman-teman di bawah ada yang kasih paus. Itu adalah donatur. Karena Ya kita udah yang mensupport. udah kita bilang keterbelakang, yang udah ekonominya bagus kirim lah paus. Buktikan kalau Anda nggak terbelakang. Kirim paus dulu hostnya Tap-tap kita guys, semua. ini Kan udah 100 dapat juta ilmu mata tentang syarat memandang, dan tolong rukun. tap-tap layarnya lah. Ya udah. Itu oke. tap-tap Oke, layar saya teman-teman tap-tap. di sini. Oke, host, saya lanjut sekarang. Ya Anda lanjut, kan kirim membuat judul. dulu. Kan katanya Allah ada kita semua ada NU tanpa terbelakang. tempat. Ini Anda bahas, silakan. Ini kan bidang Kirim paus dulu, nanti kita akan bisa agak lancar gitu berenangnya. Apa bidang pendidikan Anda? Allah ada tanpa tempat. Anda bidang dalam tauhid. Silakan kita bahas. Kita dengar. Oke, baik. Mau mendengarkan saya? Izin, Ustadzuna, host. Boleh kita Boleh, bahas silakan. di sini? Oke, silakan. Oke. Bahas tauhid penting, nggak usah bahas tahlilan. Oke, baca ta'awuz biar baik-baik Bang ya, Bang Eben. Oke. Oke, kalau di dalam kita Fundamental. belajar yang namanya akidah Bang, dulu di pondok sampai detik ini dan tadi pagi saya jam 7 Ya. waktu Indonesia Barat di Jakarta. Kami mengajarkan santri-santri online yang jumlahnya mungkin ribuan. Saya Dari kira golongan API Apologet Islam Indonesia, kitabnya Oke. adalah Tanwiruz Zalam yang saya tulis, terjemahan daripada kitab Aqidatul Awam. Bunyinya Oke. Bang, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Oke, udah paham artinya Bang? Oke, Apa perlu itu saya selawat. terjemahkan? Udah selawat itu. Lanjut. Sholawat mati bijak. Bukan selawat itu, Bang. Iya. Iya termasuk. Astagfirullah. Lanjut, Emang dipikir lanjut. semua bahasa Arab selawat ah. Ini masih mukaddimah yang Anda bahas itu. Oke. Kacau, Bang. Lalu ada Kacau. kalimat kewajiban bagi orang mukallaf. Arti mukallaf tahu Bang? Orang yang sudah masuk, ini tanggung jawab. Oke, bagus berarti belajar sanawiyahnya. Maka Nggak usah, dilanjut itu oleh sudah lama. Lanjut, oleh apa Syekh isinya? Ahmad Al-Marzuki. Bang, katanya dengerin dulu nanti kalau nggak tahu Oke. boleh Abang potong. Nah, Oke. di sini kata Syekh yang namanya Ahmad Al-Marzuki rahimahullah mengatakan, "Wa ba'du fa'lam bil wujudil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifat." Dan sesungguhnya 20 fa'lam sifat maka wajib tahu. ketahuilah olehmu biwujudin bil ma'rifah dengan wajibnya mengenal min wajibil lillahi isrina sifat daripada yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat. Oke, Ya, lanjut. maka dirangkum di situ fallahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqin. Ini bukan salawat ya Bang ya? Ya, Wa enggak qaimun masuk itu. qani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli say sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kala munistamar. Maka di kitab ini yang kita tulis Bang, di Ada sini 20 ada yang tuh. namanya nafsiyah, ada yang namanya salbiyah, ada yang namanya ma'ani, ada yang namanya ma'nawiyah. Abang lagi mau belajar tentang Allah, ada tanpa tempat kan Bang? Oke, saya jawab satu aja pertanyaan yang nomor Ya, satu. ini lagi Ada saya mau wujud. bahas pelan-pelan nanti di Oke. saya jangankan satu Bang, 1000 pertanyaan kalau Allah izinkan saya bisa menjawab, saya jawab Bang. Lanjut. Ya. Sebelum Maka ini itu, saya terangkan Kang- dulu supaya nanti Abang ada pertanyaan. Saya terangkan tentang nafsiyah. Apa itu nafsiyah?
Oke. Ta'rif daripada nafsiyah hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Nah, di nafsiyah itu ada satu sifat namanya wujud. Di nafsiyah hanya ada sifat yang namanya wujud. Kita tidak akan mungkin bisa melihat, mengenal Allah dengan baik dan benar kecuali dengan asma was sifat, dengan nama dan sifatnya. Maka Bang, di nafsiyah itu ada wujud. Ta'rifnya tadi saya sudah jelaskan, hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Wujud, arti wujud bahasa Arab itu kalau diterjemahkan ada. Allah itu ada, sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Ketika ada orang yang masih awam bertanya, ditanya dia orang Islam awam, apa buktinya adanya Allah? Buktinya adanya Allah, adanya kita, adanya alam, adanya semua antariksa. Berarti kalau alam antariksa nggak ada, Allah nggak ada. Terbantahkan, Allah ada, sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah wujud Bang yang namanya nafsiyah. Itu terbagi dari Mohon maaf, Ustaz, saya potong, Ustaz. dirinci jadi 20, dirinci lagi menjadi yang namanya 4 bagian, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Kita bahas satu-satu. Mohon maaf Ustaz, saya izin dulu Ustaz. Saya turun Ustaz. Ya turun aja, Saya karena turun, Wahabi nggak paham tentang ini, nggak apa-apa Bang, turun aja. Saya nggak penting itu. Saya nggak penting terlalu banyak Ya, karena berbelit-belit memang itu. kamu nggak akan mungkin, karena kamu cuman nyembah nama, nggak ngerti siapa pemilik nama itu. Kau sembah aja nama itu. Ya. Terlalu rumit, terlalu berbelit-belit. Udah saya Ya, turun. memang Terima belit, kasih. karena otaknya orang Wahabi belit-belit memang. Ya, lanjut. Ada yang namanya salbiyah, Bang Eben. Apa itu salbiyah? Ta'rifnya hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza. Artinya ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas untuk Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Paham ya? Maka di sana di salbiyah itu ada 5 sifat. Ada namanya qidam, sedia, baqa, kekal, nukhalafatul hawadis, berbeda dengan yang baru. Qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyat, esa. Ada 5 tuh Bang. Maka di sini ketika ada judulnya Allah ada tanpa tempat. Maka ketika ada orang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, apapun selain Islam dia bertanya, Hanafi, kalau Allah itu memang ada, kapan adanya? Kalau Allah itu memang ada, di mana tempatnya? Kalau Allah itu ada, memang ada dan dia Tuhan, seperti apa rupanya? Kami dengan konsep salbiyah dapat menjawabnya Bang Eben. Dan Lanjut. teman-teman yang di bawah. Kita akan menjawab seperti ini, wahai saudaraku. Allah itu menciptakan tempat, masa, waktu. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Mukhalafatul lil hawadis, berbeda sang pencipta dengan ciptaan. Begitu kami diajarkan di pondok itu. Yang bersanad, bukan yang posisi ngaji al-Google, al-YouTube, al-Facebook, al-Instagrami. Slebeo. Kami ngaji bersanad. Maka kami nggak bisa, menurut saya kata guru saya kata guru saya, lalu ngambil dengan kitab yang ada tentang akidah di Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ada rujukannya. Bukan al-Google, al-YouTube. Oke, sekarang saya tanya boleh? Apa yang mau ditanya dari Sudah paham belum? Enggak, itu sudah paham Kang Ben. Ya. Sudah paham belum? Sekarang gini, ada 2 pertanyaan sebetulnya. Itu sudah paham Kang Ben sebelumnya? Ya, sudah paham. Pertanyaan yang pertama itu adalah pertanyaan ateis gitu Anda. Anda sudah menjawab tapi masih nanti saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama itu yang ditanyakan oleh apa yang dikatakan oleh Said Akil. Mana dalilnya bahwa Allah itu ada? Coba Anda jawab. Mana dalilnya di Al-Qur'an Allah itu ada? Mana dalilnya? Di dalam Al-Qur'an Allah itu wujud. Ini host sebetulnya paham nggak dia dengan pertanyaannya? Sebelum kita jawab, sebetulnya ini dia- pertanyaan Said Akil. Sirot. Iya, saya mengakui kalau saya tuh bukan di posisi Anda. Cuman saya tanya dulu, dengan baik, dengan benar. Sebetulnya Anda bertanya, Anda paham nggak dengan pertanyaan itu dulu? Saya begini, Anda tadi sudah jelaskan. Ya, dalil Al-Qur'an Ya, di mana dalil Al-Qur'an. Allah Pertama- itu wujud, betul? Iya betul itu. Nah, Itulah Sekarang yang saya tanya sama Anda, ya. Apakah Anda memahami dengan pertanyaan Anda itu dulu? Ini adalah pertanyaan Said Akil Sirot yang ditujukan kepada ini. Sekarang kita tahu bahwa sifat Allah nomor 1 adalah wujud, betul? Ya. Segala sesuatu harus di backup dengan Dalil. dalil.
Coba tunjukkan dalil yang mengatakan wujud di dalam Al-Quran gitu. Oke. Yang mengatakan Mulai wujud. kita. Paham? Apalagi Paham atau mau saya tunggu Tunggu dulu. lagi? Paham pertanyaan saya enggak? Saya paham, justru Paham, saya ya. balik bertanya. Takutnya nanti ketika saya jawab, ya, Anda biasa nih kalau Anda ada di situ 2 HP, kalau nggak ada pasti kan Anda harus loading dulu kan? Betul nggak? Ya, oke. Ya, oke. Ya dong, kalau Anda pengen tahu nanti Anda bantu dengan guru Anda di Google. Ya, oke. Salah oke. satu dalil Al-Quran menunjukkan bahwa Allah itu wujud adalah silat di surat Al-Mulk 16 dan 17. Coba cek. Di Google dulu, cek. Tunggu, saya Tapi buka. sebetulnya saya pengen tanya, Anda paham nggak dengan pertanyaan Anda? Tuh kan di Google kan, dia perintah kita ikut dia itu ngaji pakai tanya Al-Google Al-YouTube itu. Aduh, lama kan. Ustadznya itu. Assalamualaikum Itu warahmatullahi tidak mengatakan wabarakatuh. kalimat wujud. Yang mengatakan bahwa wujud di dalam Al-Quran. Nah kan, saya udah bilang kan, Bang Host, teman-teman, saya lagi berusaha. Dia paham nggak dengan pertanyaan dia? Ternyata dia aja nggak paham dengan pertanyaan dia lu. Betul. Dia aja nggak paham dengan Ya, pertanyaan dia makanya lu. itu tunjukkan ayat di dalam Al-Quran. Wujud itu dinyatakan di dalam Al-Quran. Ya, antum sudah buka belum itu surat Al-Muluknya itu? Ini host minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi Di display. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ke sana nanti nggak bisa bicara. Coba di display. Display itu maksudnya. Surat Al-Mulk 16. Buka aja, Kang. Buka aja. Saya nggak ada wudhu sekarang. Salam takzim buat semua. Ya, Hasan. Assalamualaikum teman-teman, para guru baru, para kiai afwan ya. Bukan ana lebih pinter, ana kalah. Kalau cuman ilmu tuh ana nggak ada apa-apanya. Cuman ana punya tugas. Innallaha la yanfi'a barakatal ardi hatta lizalim anta zalim. Itu yang sedang kita lagi lakukan. Allah nggak akan mengangkat keberkahan di muka bumi sampai kau katakan kepada di muka bumi bahwa dia itu zalim gitu loh. Bahwa ketika ada orang zalim dan dia ngaku-ngaku menyampaikan ini tidak penting, ini penting, yang penting ekonomi. Kok akidah tidak penting? Saya tanya sekarang, tahlilan itu Kalau yang Anda cerna, penting kalau atau tidak? Ayo coba. izin. Ada apa rukunnya Bentar, Bang tahlilan? Ya, gini yang tanya tahlilan Kalau ada penting apa pasti tidak? ada rukun, ada Gini syarat. ya. Bang Eben, Gini. Ya Eben, izin. Allah, Sebentar, tadi sebentar, tauhid, sebentar. sekarang katanya Saya nggak dulu. penting tahlilan. Yang Apakah sekarang saya tanya, tahlilan Anda kan penting membahas atau sesuatu yang tidak? penting. Saya Tahlilan jawab. penting. Ya, saya jawab tahlilan itu penting karena tidak akan masuk surga orang itu kalau tidak tahlilan. Tahlilan bukan tahlil menyebut nama Allah, tahlilan Enggak, izin Lah, sebentar. kok tahlilan izin, bukan cariin menyebut nama dalil, Allah. Itu rukunnya tahlilan itu tahlil harus itu menyebut apa? nama Allah, Oke. Pak. Muhammad, Tahlilan itu lupakan harus itu. Tanya Kita sama bahas saya lagi. definisi tahlilan itu tahu nggak Bang Eben? Bang Eben Muhammad, tahu nggak kita ditarif kembali tahlilan lagi tuh ngerti kepada nggak? kembali lagi ke tauhid. Udah nanti Oke. kita bahas lagi. Udah bingung kan, keder kan? Enggak, saya ini sekali kembali lagi ke tauhid, Kang Bang. Eben. Kembali lagi ke Antum tauhid. nggak Kalau bisa Anda sesuai. membahas tahlilan itu masalah berkat. Kang Eben, Berkat yang kalau lain, antum itu tahlilan nggak yang bisa lain, saya Pak. atur dan diskusinya loncat-loncat, antum ini merusak nama perdiskusian komal saya. Sajian yang Anda cerna begini. Beliau masuk bagus, maksudnya menasehati kita tentang saudara kita yang di Palestina gitu. Iya, Tapi blundernya beliau, menurut saya blundernya itu tiba-tiba berani mengatakan NU terbelakang apa segala macam. Jadi akhirnya ikut terjun juga dia. Ih, gue yang terjun. Gue merasa NU tiba-tiba terbelakang. Gue tanya syarat rukun nggak ngerti, beleng-beleng. Nah itu Anda artinya betul. Yang bagaimana? kayak NU, gini kenapa terdepan Anda ditanya syarat diam? rukun aja nggak paham, beleng-beleng. Sekarang gini kita bahas. Tidak remah, tidak remah bagaimana? Satu menit sebentar aja, Os. Kalau Anda merasa NU dana haji diselewengkan, Saya bukan orang NU, harus Bang berangkat Eben. haji itu 2 dijalankan. kali sudah saya Anda bilang. diam itu apa fungsinya NU di situ? Anda Gimana? Saya nanya nih sama NU nih, di sini nih yang NU nih. Ya. Oke, sekarang bahasa itu lagi, Os. Balik lagi ke topik. Dia nanya sama NU. Gimana sih loncat-loncat? Tanya bukan NU, Ya, jangan kau makanya paksa jangan dia. ngomong. Tadi Anda membahas namanya wujud. Sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran langsung wujud, kata-kata wujud. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang dia inginkan. Woi, Al-Quran turun bukan atas kehendakmu. Woi, Bukan. Beleng-beleng.
Bukan atas kehendak. Anda kan mengatakan begitu. Saya ini adalah meneruskan pertanyaan dari Said Agil Siroj. Jawab. Makanya Anda surat Tadi Al-Mulk dijawab 16 17. dijawab sama Ustadz Muhammad. Antum Ya, buka ya. aja Bang Eben. di 16 Coba sudah saya dibuka, jawab. dibaca. Tidak ada kata-kata wujud. Saya Coba bacakan, dibaca Pak dulu, Eben. dibaca coba. Dibaca Saya dulu. bacakan Pak Eben. Coba baca dulu. Dokumennya satu. Saya bacakan Pak Eben ya. Ya, coba. Pak Eben. Silakan. Silakan. Ya, amintum Nggak ngerti wujud itu, nggak ngerti, jangan-jangan. bikumul ardo fa idza hiya tamur. Amintum man fis samai. Sudah tadi. Ya, lanjut. Ayasifa bikumul ardo fa idza hiya tamur, ya. Sudah. Ya. Lagi. Coba Amintum enggak, man saya fis tanya. samai ayasifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Di situ tidak ada kata wujud. Oh, jadi yang diminta Pak Eben harus kata wujud gitu ya. Dia nggak ngerti. Apakah wujud Nah, itu oh, memang harus ada kata wujud gitu ya Pak ya. Ya, Ya. Bang Eben, wujud itu artinya apa Bang Eben? ya, Jangan tahu. ya itu makanya itu saya sudah setuju dengan apa jawaban Anda. Jadi itu kata wujud itu Belum saya jawab makanya udah Bang setuju. Eben. Ya, kalau Makanya saya minta sama Bang paling Eben. saya juga bisa jawab masalah itu wujud itu. Sekalipun di dalam Al-Qur'an tidak ada wujud, kalau mengatakan wallahu ahad, ahad itu sudah ada wujud. Jadi cukuplah, udah lanjut. Berarti saya memastikan bahwa saya memastikan Ahad di itu sini bukan tidak ada wujud kata Pak Eben. Pak Eben, ahad itu wahdaniyat. Kita yang mondok. Ya. Kita yang mondok Wahdaniyat puluhan itu, tahun tiba-tiba ada Gia yang Google al YouTube Nah. suruh ngikutin narasi Wahdaniyat dia. itu bukan Dul. susunan Muhammad, Ustaz dari Muhammad. bagian target-target. Beliau ini cuma blunder. Gitu, Pak Eben ya. Ya wahid itu di situ menandakan bahwa Apa wahid itu Bukan apa? Wujud, nggak ada. Sama-sama Ya, gini Pak Eben. Nggak ada wahid. Gini Sini, Pak sini, Eben, Ustaz. wahid Ustaz. itu lamin RT kilah saya, Pak RT Eben. saya wahid, Pak Eben. Saya Wahid tanya, itu Satu, lamin wujud itu kilah ada. ya. Wahid itu lamin kilah. Wahid itu wahdaniyat esa. Esa itu bukan satu dari bilangan ya. Sampai harus tahu di situ wahdaniyat mengatakan bahwa Allah itu wahdaniyat bukan dari jusuk-jusuk, bukan dari bilangan-bilangan atau bukan dari susunan-susunan ya. Seperti kita manusia ada tangan, ada kaki, ada kepala. Lah Allah itu wahdaniyat, Allah itu esa. Itu Pak Ben. wahdaniyat itu kan artinya satu-satunya, bukan? Wahdaniyat itu esa. Ya iya satu-satunya. Kalau wujud itu ada. Satu-satunya tapi satu. bukan lamin kilah Pak Eben. Gini Ustadz Eben perhatikan. Saya bukan Esa Ustadz. itu Kak, saya lihat antum sudah termasuk ahli ya bisa berdiskusi dengan Ustadz, maka pasti Ustadz. Bukan Ustadz saya masih sanawiyah. Di sana udah puluhan tahun. Oke, Bang Sanawiyah. Jadi wahdaniyah itu esa. Ini saya bilang sedikit. Esa itu ada 5 kategori. Ada esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al, esa pada perbuatan. Esa pada zat itu ada yang 2 lagi, ada mutasil, ada munfasil. Esa pada zat ada 2 pengertian. Pengertian pertama dengan makna Tuhan kita ini merupakan satu zat yang eksistensinya itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Tidak ada bagian 2, bagian 3, bagian 4 kemudian dikumpulkan menjadi satu. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada kepala, berbeda dengan kita yang merupakan gabungan dari kepala, kaki, tangan, wajah, muka dan lain sebagainya. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan esa pada zatnya. Wahid zat itu ya. Itu yang pertama, itu pengertian yang pertama. Pengertian tahunya esa pada zat yang kedua dengan makna bahwa tidak ada zat yang lain yang sama dengan zat Allah. Itu yang kedua. Oke. Itu disebut dengan wahdaniyah munfasil fi zat. Oke. Itu dalam Asy'ariyah. Kemudian tauhid pada sifat. Dalam pengertian sifat Allah itu esa, pengertian misal kudrah. Kudrah Allah itu cuma satu. Maka dengan kudrah Allah ini beliau mentakdir semua perkaranya. Kalau kata-kata orang lain, kudrah Tuhan itu ada 2. Kudrah ini untuk ini, kudrah yang lain untuk itu. Nah, ini keliru. Nah, kalau dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kudrah Allah hanya satu. Dan dengan satu kudrah itu, Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Kemudian pengertian esa pada sifat yang kedua, bahwa tidak ada zat lain yang mempunyai sifat yang sama seperti sifat Allah. Tuh. Kemudian pengertian, semisal nggak ada, misal ada manusia punya kudrah seperti kudrah Allah, nggak ada. Kudrah manusia tetap kudrah hadis, bukan kudrah kadis. Kang Ian naikkan fufu apa? Oke, itu Iya, saya tambahkan, saya tanya lagi Ustaz.
kenapa ahad itu hanya di surat Al-Ikhlas 2 kali, sedangkan yang lain Allah menyatakan wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Kenapa ada 6 surat di dalam Al-Quran itu Allah itu disebut wahid, tetapi ini satu-satunya ahad? Itu ada alasan apa, Ustadz? Enggak, itu pertanyaan tentang hikmah ya. Ini pertanyaan ini udah belum selesai saya jelasin ya. Oke, lanjut. Kemudian esa pada perbuatan dengan makna semua perbuatan yang ada di dunia ini itu semua berasal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep esa dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Esa pada zat ada 2, esa pada sifat ada 2, esa pada perbuatan ada 1. Seperti itu, Kang. Mas izin mencelah ya sebentar ya. Ini assalamualaikum Ustaz Hanafi, Ustaz Fufafa dan selainnya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Sama-sama. Lahir batin. Ustaz Jali, Ustaz Hanafi. Siap. Ya. Semuanya Ya, minal aidin wal faizin. Oh iya, minta maaf lahir dan batin Kang. sama Dan Evi ya. Semuanya. Siap. Iya. Siap, Bang Eben. Saya minta maaf ya, Bang Eben. Kita harus tegas kepada yang namanya kebenaran. Nggak boleh kebenaran itu lehoi. Dan saya memang orang-orang Madura ini nggak bisa dipaksa untuk nadanya kayak orang Sunda, nggak bisa, Bang Eben. Anda itu bukan orang Madura, orang Tretentan. Ya, jadi nggak bisa dipaksa untuk kayak tadi, kayak Sunda nggak bisa kita. Tapi kita tetap hati kita lembut menyampaikan kebenaran. Iya, nggak apa-apa. Kita itu tujuannya satu, fokusnya satu, yaitu kepentingan umat Islam. Jangan terganggu sama Wahabi. Anda terganggu Anda. Bercecer maksudnya kita tujuannya kepada Islam. Tujuan Islam Anda diganggu dengan tahlil terus habis waktunya masalah tahlil. Kita lupakan itu. Kita sudah yakin jalanin. Selesai. Itu kan pemahaman Abang. Kalau mau bilang bahwa maulid itu kita ini dilarang, itu kan mengkonter pemahaman loh, Abang. Enggak, saya tidak melarang dan saya tidak mensupport melarang atau mensupport yang lanjut. Yang penting mereka sudah, yang jelas Anda sudah diskusi, sudah putuskan. Kalau misalnya Anda setuju, silakan. Kalau tidak setuju ya silakan. Tidak perlu dibahas. Itulah makanya kami ada diskusi, Bang. Kalau seumpama semuanya sepakat, nggak ada diskusi, Bang. Enggak, Bang masalahnya apa? Itu Kalau semuanya sepakat tidak ada ikhtilaf, berarti ibaratnya udah nggak ada pendiskusian. Justru karena tidak ada kesepakatan perlu didiskusikan. Itulah tugasnya NU terdepan dibanding orang posisi yang antum bilang NU terbelakang. Kami ada NU nih. Makanya sekarang saya tanya. Sebagai ngaku NU terdepan untuk menjelaskan, mengcounter semuanya. Sekarang Makanya- saya tanya, makanya kalau saya misalnya bilang- Anda bahas sesuatu yang intinya ada rukun dan ada syarat. Kang Tahlilan Eben. dan itu tidak ada rukun, tidak ada syarat. Ini tidak gini penting. aja. Ini saya kayak pemimpi juga ini. Saya perjelas saja Kang Eben ya. Ya. Kang Eben menurut Kang Eben, Abang kan kita tanpa mengurangi rasa hormat. Saya, antum semua ini orang awam, bukan menjadi mutlak. Ya, Anda tahu Nggak di bisa. dalam bidang tauhid. Maka itu Sebentar dulu. Tidak Ya gitu. Allah, ini kok dipotong. Oke, lanjut. Lanjut, Dos. Kita nggak bisa langsung ke Quran dan hadis. Otomatis kita harus mengikuti pemahaman ulama. Abang Eben, dalam pembahasan maulid, Abang mengikuti ulama yang mana? Tunggu sebentar. Saya mengingatkan kepada Anda kan ahli dalam bidang tauhid, belajar tauhid. Ngapain ke situ? Coba Bang, ini serahkan hak ke Saya tanya, Abu Bakar. Abang saya. Ustaz Dian. Kalau Abang nggak mau Ustaz Dian. menjawab, ya nggak apa-apa. Enggak, sekarang saya Ustaz tanya, Dian, coba serahkan apakah ke ada Fufu orang Papa. yang tidak melakukan maulud atau melakukan Ya, maulud itu kita masuk kita neraka? rindu kalamnya Nggak penting itu. Ustadz Ujali. Monggo Ustadz Fufafa. Ya Ujali. Fadol. Makanya itu tidak penting. Karena apa? Maulid Nabi atau tahlilan itu tidak ada rukun yang mengatur, tidak ada syarat yang mengatur. Nah, ini blundernya Abang Eben di sini. Apa itu? Maulid itu adalah kepentingan mudin, berkat. Anda kan Siapa bukan bilang? Siapa Abang bilang? Eben, Menurut ditanya saya, lagi. abangku ditanya syarat rukun aja belepetan nggak bisa jelasin. Saya tanya, kalau seandainya ada mayit, Waalaikumsalam warahmatullahi saya Sekali wabarakatuh. lagi. tanya, ada mayit. Memangnya kalau mayit Sekali itu lagi Abang bersalah, Eben. Bang Sekali Eben, lagi. ini Bentar. Nah, Sekali lagi. mungkin perlu diluruskan. Ini saya mute kalau ngomongin Bang tadi. Eben itu Bang Eben kan benar. Kita tidak usah lagi musyawarah masalah tahlil dan maulid. Karena itu kan cuman hanya beda furu aja.
yang mau melaksanakan Iya. monggo, yang tidak monggo itu maksud Bang Eben kan. Nah, lah terus Ya, bagaimana Kang perkataan Mo, itu, Ustadz Kang Mo. Eben Antum bahwa barusan itu naik, adalah Kang Mo. bisnis Mu'mudin? Ayo coba tanggapi. Kata Selagi tidak Pak Eben, dengar dulu. Nggak usah Kata bahas, Pak Eben, selagi tahlilan tidak itu adalah bisnis mensirik-sirikan, Pak saya rasa Mudin. nggak masalah. Coba ditanggapi. Kata Pak Eben, tahlilan itu bisnis Pak Mudin. Coba ditanggapi. Sebentar dulu, sebentar. Saya pengennya harus jelas lah ini dalam beristidlal. Antum Kang Eben dalam memahami maulid, antum mengikuti ulama yang mana? Itu saja Kang Eben, tolong dijawab. Saya itu cukup aja satu. sebenarnya. Saya percaya ada Maulid Nabi. Kalau ada Maulid Nabi saya datangin, selesai. Kalau nggak ada ya sudah. Kau kan gitu, yang saya tanyakan bukan itu. Kalau Masalah bilang nggak apa? tahu, Untuk apa saya Kang mempermasalahkan Maulid Nabi? Eben, Tadi Kang Abang Eben, bilang- kalau tidak tahu, dijawab tidak tahu. Ini mohon teman-teman, Enggak. minta maaf izin ya, tolong jangan berbicara dulu. Saya sama Kang Eben bentar sih 2 menit. Kang Oke, Eben, ada orang yang bertanya, apa saya menanyakan kepada antum. Oke. Dalam memahami maulid, antum mengikuti ulama yang mana? Seperti itu yang pertama. Siapa? Masanya madhab siapa gitu maksudnya? Siapa yang jadi rujukan antum tentang fatwa maulid, tentang boleh atau tidak Saya bolehnya? dengar, saya cari ustadz-ustadz, tidak ada satupun daripada madhab 4 itu yang membahas Maulid Nabi itu adalah suatu Nah, keharusan. makanya dengerin, ini lagi mau dibahas. Ya makanya itu tidak ada satupun membahas. Karena apa? Itu tidak perlu. Masalah Bukan. tidak melakukan Sebentar. Maulid atau Saya tidak ingin antum melebar. Saya hanya ingin tahu itu. Berarti Ya, berdasarkan saya tanya. Bentar dulu Kang Eben, ya Allah, ini bisa nggak? Abang Eben ini saya hormati sebagai orang tua saya, Kang Eben ya. Naam, naam. Ya Kang Eben ya. Kang Eben tadi mengatakan bahwa tidak ada ulama yang Abang Eben cari itu tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ulama 4 mazhab malah mengatakan tadi itu benar. Abang Eben carinya di kitab apa, Kang Eben? Saya tidak pernah mendengar Ustadz NU, Kiai NU, atau Kiai Muhammadiyah atau Salafi membahas Maulid Nabi berasal dari 4 kitab itu. Enggak ada. Sekarang saya tunjukkan, boleh Kang Eben? Silakan. Nah, Boleh. itu yang saya perlukan. Oke. Nah. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jangan Imam Ibnu Hajar, langsung kepada Imam Syafi'i. Ibnu Hajar itu tahun berapa? Langsung apa? Imam Syafi'i. Coba tunjukkan. Berat. Bentar, ini gimana? Antum Enggak, ini sekarang kalau kita mengatakan Imam Syafi'i itu ke jangan yang turun-turunannya. Ibnu Hajar memang Asqalani itu tahun berapa? gini. Abang Eben salah memahami dalam bermazhab. Jika Abang Eben memahami bahwa Imam Syafi'i itu kalau di bawahnya nggak boleh diikuti, hanya ikuti Imam Syafi'i, ini keliru dalam bermazhab. Dalam mazhab itu ada tingkatan-tingkatannya, Abang. Ada yang namanya mujtahid mutlak. Ada yang di bawahnya mujtahid mazhab. Ada yang di bawahnya mujtahid tarjih. Ada yang di bawahnya mujtahid fatwa. Ada yang di bawahnya muqallid syaraf. Itu yang kita ini orang awam, muqallid awam kita. Oke, saya kasih bantah boleh. Itu. Kalau misalnya Itu yang pertama. misalnya Maulid dan tahlilan orang sudah mati itu adalah penting, maka Imam Syafi'i atau 4 madhab itu pasti menulis di dalam kitabnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Iya, tidak makanya itu mengerjakan. tidak penting itu. Ini dipotong mulu, Kang. Ya, Eben. lanjut. Mau dijawab, ya Allah. Ya, lanjut. Biasakan menjadi orang yang dewasa, Kang Eben ya. Ayo. Saya mohon sekali sama antum. Tidak mengerjakannya oleh para nabi. Agak kelihatan lagi segitu. Tidak dikerjakan oleh nabi. Lindar, mending. Izin Habib ya, saya mute bentar. Minta maaf Habib. Tidak dikerjakan nabi, tidak dikerjakan sahabat, tidak dikerjakan oleh imam, tidak dikerjakan oleh seorang siapapun, tidak menunjukkan sesuatu itu haram. Sebagaimana dalam kaidah usul fiqh, at-tarku la yadullu ala tahrim, satu. Yang kedua, at-tarku la yadullu ala al-matruk man'u. Segala sesuatu yang ditinggalkan tidak menunjukkan sesuatu tersebut haram. Seperti selama berada di bawah naungan dalil umum serta hayahnya tidak menyelisihi, tidak apa-apa. Begitu Kang Eben. Boleh saya jawab? Boleh. Saya tidak membahas itu haram atau halal. Yang saya bahas itu adalah sesuatu yang penting dari Rasulullah SAW. Itu pasti
Imam Syafi'i 4 madhab itu langsung mencatat dan mencarinya dibukukan di situ. Abang Eben, jika sesuatu tidak disampaikan oleh Imam Syafi'i, apakah perkara tersebut tidak boleh dikerjakan? Bukannya tidak boleh dikerjakan, itu sesuatu yang tidak penting. Contoh misalnya Bukan tidak penting, Abang Eben. Sekarang saya tanya sama antum. tidak diperlukan karena apa? Imam Hukum Syafi'i- tentang trading ada nggak dibahas oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu cuma bahas tentang bisnis, masalah pengembangan bisnisnya itu enggak apa-apa kita bahas lanjutnya. Ya itulah Dasar-dasar penting. Makanya itu saya ada. bilang sama Kang Eben tentang Maulid juga begitu. Itu dikembangkan oleh ulama-ulama di bawahnya. Saya tanya, apakah orang yang tidak melakukan perayaan Maulid Nabi masuk neraka tidak? Tidak, tidak. Orang yang sudah, kerjakan, bentar. Orang yang mengerjakan Maulid boleh, tidak juga boleh. Tidak ada larangan. Yang Ya salah tidak ada itu, larangan, kenapa kita yang bahas kita salah- habisin waktu? yang salah itu orang yang nggak mengerjakan melarang orang yang mengerjakan. Udah tahu perkara mubah mau kerjakan boleh, enggak juga boleh. Ini enggak.